Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wuning Rahayu, SSMPD. Hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Siska Widyaningrum dari Prodi Bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada Tri Oktaviani dari Prodi Bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada Aldi Ramadan dari Prodi Bahasa Inggris. Yang keempat ada saya, Yara Deviana dari Prodi Bahasa Inggris. Dan selanjutnya ada Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Untuk membuka presentasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD sendiri adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf modal dan huruf miring, serta penulisan serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis membutuhkan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Lalu, EYD atau ejaan yang disempurnakan digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Kurang lebihnya seperti itu pengertian dari EYD. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aldi Ramadan. Untuk Aldi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut. Nama setiap huruf disertakan sebelahnya. Huruf vokal. Huruf yang vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Next. Huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia adalah huruf yang selain huruf vokal yang terdiri atas huruf B, C, D, F, G, A, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh, di awal Ai adalah ain, di tengah syaiton, di akhir pandai. Au di awal, sama dengan aula, di tengah saudara, di akhir harimau. Contoh oi di awal, tidak ada, di tengah boikot, di akhir amboy. Next. Pemakaian huruf. Huruf gabungan konsonan di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf. Yang konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing satu bunyi konsonan. Contohnya KH, khusus, akhir, tarikh. NG, ngarai, bangun, senang. NY, nyata, banyak. SY, syarat, musyawarah, arasi. Baik, terima kasih Aldi atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Sabtono. Dipersilakan, Ari. Baik, penulisan huruf besar. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu 1. Awal kalimat, 2. Huruf pertama petikan langsung, 3. Huruf pertama dalam ekspresi yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti, Tuhan, dan nama tidak suci. 4. Nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Kelima, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, mengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. 6. Huruf pertama nama orang. 7. Huruf pertama nama bangsa. 8. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari,
Yang ke-9, huruf pertama nama geografi. 10, huruf pertama semua nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi, kecuali terdapat kata penunjuk kekerabatan atau sapaan dan pengajuan. 12, huruf pertama kata ganti ada. 13, huruf pertama setiap bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 14, huruf pertama semua kata di dalam judul, majalah, serta surat kabar, dan karangan ilmiah lainnya, kecuali kata depan dan kata penghubung. Baik, terima kasih Ari atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Tri Oktaviani. Kepada Tri, dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Terus yang kedua ada majalah Suara Hidayatul sedang dibaca. Kemudian menegaskan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu tetapi ditipu. Selanjutnya ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Contoh, dia teman baik saya. Kedua ada kata turunan atau kata berimbuhan. Kaidah yang harus diikuti dalam penulisan kata turunan yaitu imbuhan semuanya ditulis serangkai dengan kata dasar. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda strip. Selanjutnya ada penulisan serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu secara adopsi atau kata yang bahasa asing secara menyeluruh. Contohnya ada supermarket, bus, radio, dan film. Kemudian ada secara adaptasi, yaitu kata yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya ada organisasi, diskon, dan foto. Baik, terima kasih Tri Oktaviani atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Siska Widianingrum. Untuk Siska, dipersilakan. Terima kasih, Kayera. Jenis dan fungsi tanda baca. Pertama, tanda titik. Fungsi dan pemakaian tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau titik pada akhir singkatan nama orang. Diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Tanda hubung. Tanda menghubungkan dipakai dalam hal-hal sebagai berikut. Menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian hari. Menyambung tidak kata ulang. Merangkai tidak yakin bahwa bahasa Indonesia dengan tidak yakin bahasa menyanyi. Next. Yang ketiga ada tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus, menunjukkan bahwa suatu petikan ada bagian yang penghapusan. Tanda koma. Tanda dan kegunaan tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok berbicara, mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Next. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf
kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir-akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Mengapit keterangan dalam penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda petik. Fungsi tanda petik adalah mengapit petikan tertinggal yang berasal dari berbicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Mengapit judul syair, karangan buku apabila dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Next. Kedelapan, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal memiliki fungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ekspresi. Kesembilan, ada tanda garis miring, fungsi dan kegunaan garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau nomor alamat. Yang ke-10, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda kutip menunjukkan bagian kata. Next. Baik, terima kasih Siska atas penjelasannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.